Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini lagi ngapain nih moms ya? Mungkin saya siang ini sambil istirahat sejenak ya. Moms, kita mau ajak buat live Instagram mendengarkan obrolan yang seru banget tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang waspada infeksi saluran kemih pada anak. Kita akan membahas tentang ISK ya moms ya. Dimana hari ini, ya sebentar ya moms ya. Ya, sepertinya ada yang berbunyi nih ya. Ya oke. Dimana siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Cahyani Gita Ambarsari SPAK, dokter spesialis anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan RS Pondok Indah Bintaro Jaya. Nah, Dr. Cahyaninya sudah bergabung bersama kita. Bisa langsung ditanyakan kepada Dr. Cahyani, di mana nanti akan langsung dijawab. Ini satu permasalahan yang sering terjadi pada anak kecil maupun orang dewasa. Nah, sudah bergabung bersama kita Dr. Cahyani. Hai Dr. Cahyani, apa kabar? Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Angie. Sehat Mbak Angie? Dok saya sehat. Dok saya apa kabar dokter? Saya sehat sekali, sehat banget. Sehat ya. Lagi praktek dokter? Hari ini tidak, hari ini khusus untuk merespons Mother and Baby Indonesia saja. Bertemu dengan Mbak Angie yang cantik gurita. Terima kasih dokter. Nah tapi yang pasti memang ini sudah banyak pertanyaan yang masuk mengenai ISK. Tapi mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kesempatan siang hari ini, dokter mungkin yang perlu kita ketahui pertama-tama adalah ISK itu apa sih dok? Dan apa definisi ISK dan mengapa ISK itu bisa terjadi? Baik, jadi infeksi saluran kemih itu atau kita bilang ISK itu adalah keadaan tumbuh dan berkembang biaknya bakteri dalam saluran kencing. Jadi sebetulnya normalnya saluran kemih artinya ginjal dan saluran di bawahnya itu tidak ada kuman. Tetapi kemudian bisa masuk kuman atau bakteri, bisa dari kulit, bisa dari tinja atau bisa juga dari usus yang dia bertranslokasi, kemudian dia berpindah ke saluran kemih. Dan dia kemudian bertumbuh dan jumlahnya menjadi banyak sehingga menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK. Ya, ya. Dan itu ISK itu bisa terjadi pada mulai usia berapa dok? Karena tadi ada yang pertanyaan bahkan gini, kalau dari bayi itu bisa ISK nggak sih dokter? Pertanyaan yang bagus sekali, jawabannya bisa. Jadi dari bayi bisa mengalami infeksi saluran kemih atau ISK, benar. Jadi ISK bisa terkena pada bayi bawah 3 tahun ataupun balita sampai dengan usia remaja. Jadi semua usia anak maupun bayi dapat mengalami ISK. Orang dewasa aja juga bisa ISK ya dokter ya? Betul, betul. Orang dewasa aja bisa mengalami ISK. Anak juga bisa. Nah, betul. Nah dok sebenarnya tanda-tanda atau gejala dari ISK yang bisa dikenali oleh orang tua tuh apa sih dokter? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Jadi ada ISK bawah dan ISK atas. Kalau ISK bawah itu artinya dia hanya melibatkan saluran kemih yang bagian bawah, yaitu uretra dan kandung kencing. Tapi kemudian dia bisa naik, bakterinya ini bisa naik ke atas sehingga menyebabkan ISK atas itu kalau dia mengenai ureter dan ginjal. Nah, gejalanya beda. Kalau ISK bawah yang dia hanya melibatkan uretra dan bladder atau kandung kemih itu biasanya adalah gejala misalnya dia nyeri ketika berkemih, atau kalau bayi itu kalau misalnya dia mau pipis atau berkemih itu dia rewel atau dia menangis. Jadi dia lebih irritable. Seperti kesakitan, seperti seolah kesakitan. Atau bisa juga kalau misalnya gejalanya ini sudah naik ke atas, jadi ISK atas berarti sudah naik ke ginjal, itu gejalanya akan menjadi lebih kompleks. Kalau pada bayi yang kecil itu dia bisa demam, bisa juga dia menjadi mual, muntah-muntah, atau dia nggak nafsu makan, sangat rewel, demam tinggi gitu. Sedangkan kalau pada anak yang lebih besar atau misalnya remaja, ya itu mereka juga bisa demam tinggi juga. Tetapi mereka pada umumnya mereka jarang yang gejala yang seperti mual, itu jarang. Ya, jadi, tapi biasanya jadinya demam tinggi ya. Betul. Jadi kalau pada ISK bawah, dia gejalanya lebih kepada misalnya nyeri berkemih, anyang-anyangan, atau misalnya pipis nggak lampias, pipisnya sakit gitu, atau mungkin kencingnya baunya agak menyengat daripada biasanya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kadang-kadang ibu-ibu datang ke praktek klinik itu atau di rumah sakit, mereka dengan mengekspresikan bahwa ini anak saya kok beberapa hari ini pipisnya baunya aneh, baunya agak-agak hanyir atau amis atau menyengat. Baunya tidak wajar, gitu. Jadi seringkali begitu. Iya. Jadi sebenarnya moms itu juga bisa mengetahui dari bau atau aroma yang berbeda dari dari
pipisnya bayi atau pipisnya si kecil ya. Karena kan kadang-kadang mereka, apalagi bayi ya dokternya, mereka belum ngomong, mereka belum bilang sakit di sini atau nggak nyaman. Dan mungkin buat moms yang baru punya bayi suka bingung, ini kenapa ya? Ini panas mau tumbuh gigi atau apa ya kan? Ternyata itu kita juga bisa melihat dari bau yang dikeluarkan pada pipis si kecil. Nah, apakah warnanya juga jadi berubah nggak sih dokter? Kalau warna urin itu kalau dia sampai sudah jadi berubah, artinya sudah menjadi lebih keruh atau mungkin lebih terlihat seperti bernanah, itu berarti sudah lebih serius. Jadi apakah warna urin itu bisa berubah pada saat ISK? Jawabannya bisa. Bisa. Ya, tapi memang Mbak Inji benar bahwa sebagian besar ISK itu dia mulainya adalah dari ISK bawah dulu, baru kemudian dia berlanjut ke ISK atas. Jadi artinya memang akan sangat bagus sekali kalau misalnya orang tua di rumah, para moms atau ayahnya itu bisa mengenali dari gejala ISK bawah dulu. Ketika dia berkemih, itu dia kelihatan seperti kesakitan, atau dia seperti rewel, atau dia menangis, atau mungkin dia misalnya, kalau misalnya pipis itu dia kayak ketakutan gitu, atau mungkin juga pipisnya itu dia baunya itu tidak seperti biasanya gejalanya adalah awal itu. Kalau sudah demam, mual, muntah, itu malah gejalanya berarti sudah lebih lanjut, artinya itu sudah pada umumnya ISK atas, atau sudah melibatkan ke ginjal. Apalagi kalau sampai sudah terjadi perubahan warna, itu sebenarnya udah bahaya justru ya dokter ya. Benar, betul. Karena itu menjadi lebih serius, berarti infeksinya sudah menjadi lebih berat. Begitu. Oke, sebelum kita, nah berarti kan kalau kita tahu berarti kalau gejala awal kita abaikan gitu ya, jadinya bisa menjadi ISK yang lebih berat. Apa sih dokter efeknya jika kita ISK itu menjadi lebih berat, kita biarkan dan akhirnya sampai pada ISK yang ya udah yang berat lah gitu dokter? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus karena pada umumnya orang itu agak mengabaikan ISK atau infeksi saluran kemih. Isunya adalah masalah antibiotik. Betul. Jadi orang tua itu kan kadang-kadang bertanya, antibiotiknya kalau misalnya udah enakan atau anaknya sudah tidak ada demam, boleh diberhentiin nggak? Stop aja. Itu kan pertanyaan yang lazim gitu. Ya, tapi sebetulnya perlu diketahui bahwa kalau misalnya ISK itu dia terapinya sebetulnya antibiotiknya adalah 7 sampai dengan 10 hari. Jadi jangan kurang dari itu. Karena kalau misalnya kurang dari itu, maka nanti kumannya mungkin dia tidak sepenuhnya mati. Atau malah mungkin dia menjadi resisten. Artinya kalau diterapi dengan antibiotik yang sama, nanti dia sudah akan membentuk kekebalan. Jadi dia sudah tidak mempan lagi dengan antibiotik tersebut. Jadi kesimpulannya adalah antibiotik untuk ISK itu harus 7 sampai dengan 10 hari. Kenapa? Supaya kumannya atau bakterinya itu benar-benar mati semuanya, jadi ISK-nya selesai. Nah, masalahnya kalau misalnya ISK ini berlanjut atau ISK-nya ini tidak benar-benar teratasi atau tidak tuntas, maka kemudian ISK ini bisa berlanjut menjadi ISK atas, berarti melibatkan kedua ginjal. Kedua ginjal kanan dan kiri ini bisa mengalami peradangan yang lebih hebat atau lebih berat, sehingga kita menyebutnya sebagai pyelonefritis. Nah, pyelonefritis ini yang sudah melibatkan ginjal ini, kalau misalnya dia tidak diatasi dengan optimal, maka kemudian akan menimbulkan skar atau parut ginjal. Sama kayak kalau kita misalnya habis cacar, nanti kemudian di wajah itu ada skarnya, ada botengnya. Iya. Betul. Nah, itu ginjal juga bisa mengalami hal yang sama. Jadi ada bisa bekas luka yang permanen di dalam ginjal. Kalau misalnya ada bekas luka yang permanen, akibatnya adalah bisa berlanjut kepada gagal ginjal. Bisa pula menyebabkan hipertensi. Betul. Jadi bisa menyebabkan hipertensi atau gagal ginjal. Ya, jadi sebetulnya ISK atas itu serius sebetulnya akibatnya. Tuh, Moms. Jadi pada aku sampai terdiam. Mungkin kita beranggapan bahwa selama ini ISK ya kita tahu itu harus ditangani, tapi mungkin ada juga moms yang beranggapan ya anyang-anyangan, ya udah kayak tadi dokter bilang dikasih antibiotik, ya udahlah ya kalau udah nggak panas udah itu diberhentiin. Ternyata efek dari kita membiarkan ISK yang tidak diobati dengan tuntas adalah terjadinya parut atau skar pada ginjal kita. Dan apa akibatnya kalau terjadi parut atau luka atau skar pada ginjal kita? Gagal ginjal, Mams. Kita nggak mau itu terjadi tentunya ya, Mams ya. Ya nggak sih? Nah, jadi itu berarti dok, pengobatan untuk ISK itu adalah harus dengan antibiotik ya, dokter? Benar. Jadi pengobatan untuk ISK harus dengan antibiotik, tidak ada pilihan lain. Kecuali kalau ISK-nya karena jamur, maka pengobatannya bisa dengan anti jamur. Tetapi sebagian besar adalah menggunakan antibiotik.
Tapi jadi tidak bisa pengobatan ISK tidak menggunakan antibiotik. Oke. Ini jadi kepikiran, Mams pasti mikir, ih seremnya ternyata kita nggak boleh sembarang, nggak boleh anggap enteng loh ISK doang. Kirain cuman kayak anaknya anyang-anyangan doang. Ternyata efeknya juga segitu bahayanya loh, Mams, ya nggak sih, untuk kesehatan si kecil. Nah ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Pertama saya bacakan dari Katarina.Handini ya dokter. Pencegahan Ya, yang bisa silahkan. kita lakukan agar tidak terjadi ISK pada anak. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus dan juara karena Iya. intinya tuh kita harus mencegah daripada mengobati kan ya sebetulnya. Betul, iya. Ya, jadi kalau untuk bayi-bayi kecil atau di bawah usia 3 tahun, itu yang penting adalah pertama, kita harus memperhatikan masalah higiene atau pembersihan. Jadi upayakan agar Hmm. pembersihan alat kelamin itu harus dari arah depan ke belakang. Kadang-kadang Ya, yang ya, ya, terjadi ya. seringnya itu adalah super Dari, moms atau orang tua atau oma ya, 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 opa ya. atau mbaknya atau babysitternya itu membersihkannya itu dari depan ke belakang, ke depan lagi ke belakang lagi, ke depan lagi ke belakang lagi. Tujuannya maksudnya adalah supaya bersih, Bolak-balik. bolak-balik, Ya benar. bolak-balik. Tapi itu Iya, tapi iya, itu iya, sering iya, iya, iya. ditemukan. Jadi harus Iya. upayakan adalah dari depan ke belakang terus selesai. Kalau mau ulang lagi maka cuci tangannya dengan alat yang baru atau dengan kapas cebok yang baru, ulang lagi dari depan ke belakang, buang lagi. Jadi nggak boleh bolak-balik, bolak-balik. Kadang-kadang itu oma-oma atau para babysitter Betul. itu melakukan hal tersebut gitu. Iya, Terus iya, betul. ya, Apalagi kalau pakai ya tisu basah karena alasannya mau efisiensi gitu ya. Satu aja benar, gitu kan dia dokter, ternyata itu bisa menjadi benar. sumber terjadinya ISK ya. Ya, betul. Terus yang kedua Oke. juga kita sebaiknya menghindari mandi busa atau bubble bath. Oh gitu Jadi dok. berendam Oh, ini lama, menarik nih. kemudian dengan busa dengan buih terlalu lama itu juga jangan Kenapa dok? sering-sering dan jangan lama-lama karena dia bisa mendorong bakteri atau kuman ke atas dan di samping itu juga busa-busa buih-buih itu bisa menimbulkan iritasi pada area kulit sekitar alat kelamin. Jadi Oh sebetulnya gitu mandi dok. mandi berendam, mandi busa berlama-lama pada bayi dan anak kecil itu sebaiknya tidak sering dilakukan dan tidak lama-lama dilakukan karena dia bisa menyebabkan iritasi alat kelamin. Terus kan kita juga sering membersihkan alat kelamin itu dengan sabun. Apalagi ada Ya, sabun-sabun kewanitaan. Rasanya tuh kalau iya. makin berbusa, makin berbuih itu makin bersih, makin benar. Tetapi sebetulnya sebaiknya jangan pakai sabun. Jadi pilihan apakah menggunakan sabun atau tidak itu boleh. Jadi tidak pakai sabun itu boleh, benar. Pakai sabun juga boleh, tetapi haruslah sabun yang lembut. Artinya, bukan sabun khusus kewanitaan, bukan pula sabun yang dengan busa yang banyak, atau apalagi sabun-sabun yang dengan berpewangi. Jadi artinya Sabun membersihkan antiseptik alat dok. tidak perlu sebetulnya. Jadi sabunnya yang lembut aja. Oke, Ya, oke. iya. Jadi sebetulnya kesimpulannya adalah kalau kita anak berkemih, kemudian kita mau membersihkannya, tidak pakai sabun itu benar. Pakai sabun juga Oke. benar. Kalau Ya. misalnya sabunnya itu adalah sabun yang ringan atau sabun yang lembut, tapi bukan sabun yang berbuih banyak atau sabun yang berpewangi, karena dia justru bisa menimbulkan iritasi. Kemudian tips yang ketiga adalah segera ganti popok kalau dia sudah kotor atau basah. Jadi Ya. artinya kan kita tuh kadang-kadang diapers. Satu diapers ini dia bisa menahan anak berkemih 2 sampai 3 kali kering, tidak basah, tidak lembab, anak tidak iritasi. Tapi sebetulnya tidak boleh. Jadi sebetulnya kalau diapers itu sekali dia Sementara banyak basah, moms dimanfaatin mumpung orang bisa sampai 2-3 kali, jadi kan nggak perlu sering-sering ganti diapers. Tapi ternyata ini salah ya betul. dokter ya. Iya, betul. Jadi Ya. sebaiknya kalau dia sudah basah karena kencing, atau bahkan terutama kalau misalnya dia basah karena pup, maka itu harus segera langsung diganti dengan diapers yang baru dan kering. Oke. Ya, atau kalau misalnya dia bayi, umur di bawah 1 bulan itu, sebaiknya kita otomatis ganti setiap 2 sampai 3 jam. Kenapa? Karena pada umumnya bayi-bayi itu mereka berkemih setiap 2 sampai 3 jam. Kenapa ada Ya. patokan 2 sampai 3 jam ini? Karena kita kadang-kadang lupa. Maksudnya kita kadang-kadang lupa kita melakukan pekerjaan lainnya, tahu-tahu anak udah basah dari Iya, tadi. iya, iya, iya. Nah, masalahnya kan kulitnya ini kan kemudian menjadi teriritasi. Jadi kalau diapersnya itu basah, penuh atau Iya. lembab, itu menyebabkan kulitnya itu lebih teriritasi sehingga bisa menyebabkan diaper rash. Kulitnya lembab, bisa kemudian lecet atau iritasi, dan area iritasi ini merupakan muara atau tempat untuk kuman ini masuk dan berkembang biak. Begitu. Jadi sebaiknya harus ganti diapers lebih sering. Jadi sebaiknya Oke. setiap kali dia sekali basah, langsung harus ganti dengan diapers yang baru gitu. Oke. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah kita harus beri minum dalam jumlah yang cukup.
atau bahkan lebih banyak daripada biasanya. Gitu. Nah kan saya menyimak nih ada beberapa pertanyaan, apakah jumlah minum itu berpengaruh terhadap ISK? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena sebetulnya benar bahwa jumlah minum itu sangat berpengaruh terhadap ISK. Jadi idealnya bayi ataupun anak ataupun remaja, mereka harus minum air dalam jumlah yang cukup sehingga kencingnya juga banyak. Jadi artinya kalau misalnya anak itu dia minum banyak, maka akhirnya kencingnya juga banyak. Kencing banyak, maka dia sering berkemih. Sering berkemih akibatnya terjadi wash out atau aliran urin yang teratur dari atas ke bawah. Nah, masalah adalah kalau misalnya anak-anak yang dia sudah mulai masuk usia sekolah atau dia TK itu, mereka suka menahan berkemih. Males min. Iya, itu sering terjadi tuh dokter. Iya. Betul. Dia bisa malas minum dan dia juga bisa menunda berkemih. Dia malas minum karena dia sibuk ya. Dia biasa sibuk, dia sibuk main, dia sibuk sama temennya, dia sibuk belajar kelompok, kemudian di kelas, jadi dia kemudian enggan untuk minum dan dia enggan juga kalau kebelet pipis, dia enggan untuk meninggalkan dan pergi ke kamar mandi gitu. Jadi itu yang harus dihindari. Jadi kalau untuk bayi atau anak kecil yang penting adalah yang pertama adalah masalah higiene, jadi harus basuhnya dari arah depan ke belakang. Kemudian yang kedua, hindari mandi busa atau berendam dengan air buih yang terlalu sering atau terlalu lama. Ketiga, harus segera ganti popok kalau dia basah, baik oleh urin ataupun oleh pup. Yang keempat, dia harus minum air dalam jumlah yang cukup atau bahkan lebih banyak daripada biasanya. Itu adalah tips yang paling penting. Dari 4 poin yang disampaikan dokter, saya punya pertanyaan nih. Sebelum saya bacakan lagi pertanyaan dari moms ya. Kalau kita nggak boleh pakai sabun nih dokter ya. Kalau kita membersihkannya dengan menggunakan air hangat, boleh nggak sih dokter? Lalu yang berikutnya adalah sebenarnya sih sekedar mengingatkan lagi sambil bertanya. Jadi kurang minum akan menyebabkan kita kurang berkemih. Di saat kurang berkemih ternyata itu juga bukan suatu hal yang baik, ya kan? Karena justru bisa menyebabkan ISK juga. Nah, gimana tuh dokter? Benar, ini pertanyaan yang benar dan bagus sekali. Jadi yang pertama tadi tentang air hangat ya. Jadi sebetulnya air hangat ini boleh digunakan, boleh juga tidak. Jadi maksud saya kadang-kadang ada oma-oma itu, eyang-eyang itu senang sekali, ini mesti pakai air hangat ini. Bahkan ada pula yang sangat kreatif, ini harus pakai air mineral. Jadi air mineral khusus untuk membasuh alat kelamin. Iya. Betul. Tapi jawabannya adalah air itu yang penting adalah air mengalir. Air mengalir. Bersih. Jadi bisa air bersih yang mengalir. Jadi bukan air yang statis. Jadi kita sebaiknya menghindari air di ember untuk membasuh atau bahkan air di baskom. Kadang-kadang kalau punya bayi-bayi itu para moms ini dia suka menggunakan baskom yang kecil itu kemudian dimasukkan ke dalamnya kapas cebok itu buat seharian. Iya. Aku juga. Benar-benar. Iya benar-benar. Jadi tinggal dibersihin gitu kan ya dokter maksudnya kan ya pas mau dipakai gitu kan. Tapi ternyata itu adalah air statis, jadi itu tidak baik. Jadi idealnya kita harus air mengalir. Jadi air keran, air selang atau shower jet itu adalah yang baik. Tapi kami mengerti bahwa kalau misalnya bayi-bayi kecil kan kalau air mengalir itu susah ya. Jadi kalau susah dengan air mengalir maka boleh pakai kapas cebok. Tapi kapas ceboknya itu harus dengan air yang baru diambil. Jadi maksud saya pakai baskom boleh, tapi misalnya sekarang jam 12 siang dia pipis. Maka berarti baru ambil baskomnya, baru ambil kapas ceboknya, isi dengan air mengalir yang baru. Air mengalir berarti air keran aja. Jadi sebetulnya tidak perlu pakai air mineral, tidak perlu pula pakai air hangat. Kalau mau pakai air mineral boleh silahkan, tapi ya enggak juga nggak apa-apa. Mau pakai air hangat boleh juga silahkan, tapi enggak juga nggak apa-apa. Tapi pastikan air hangatnya bukan terlalu panas ya, karena kalau misalnya dia terlalu hangat atau terlalu panas, malah iritasi yang terjadi. Jadi yang penting airnya harus baru, bukan air statis. Pakai kapas cebok, arahnya adalah dari depan ke belakang, gitu. Itu yang paling penting. Jadi yang penting adalah airnya harus air yang baru, air yang mengalir, bukan air yang statis. Oke, ini langsung nih abis live Instagram ini, moms yang pada nyimpen ke air kapas yang udah ada airnya, langsung pada dibuangin ya moms ya, nggak usah ya gitu loh. Kita pakai air baru aja. Ingat apa Dok Chai bilang ya, pokoknya harus pakai air baru, bahkan air mengalir lebih baik. Wah, terima kasih banget, ini tipsnya luar biasa sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari Marcella Septia. Dok, apakah mungkin bayi terkena ISK tanpa gejala apapun, dokter? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali dari Ibu Marcella.
Jadi sebetulnya ibu-ibu itu banyak datang ke praktik itu dengan keluhan anaknya berat badannya sulit naik. Jadi misalnya anaknya udah umur 1 tahun, dia berat badannya baru 8 kilogram. Jadi benar bahwa Itu pengaruh juga ya? kadang-kadang pengaruh. Jadi kadang-kadang itu ada IS yang tidak bergejala nyata. Tapi gejalanya adalah anak dan juga berat badannya sulit naik. Itu adalah karena ISK sebetulnya. Jadi pada saat anak-anak atau bayi-bayi tersebut diperiksa, ternyata pada pemeriksaan urin lengkap atau urinalisis itu menunjukkan memang terdapat bakteri dalam saluran kemihnya. Jadi itu menunjukkan ISK. Jadi jawabannya, apakah bisa ISK tidak bergejala? Sebetulnya ISK itu umumnya bergejala, tetapi gejalanya tidak dikenali. Yaitu tadi itu bahwa berat badannya sulit naik atau dia nafsu makannya kurang bagus. Jadi ternyata dia adalah ISK. Ya, itu jawabannya berarti bisa ya, Moms ya. Lanjut lagi dari Rita Natalia, Dok. Pertolongan pertama pada anak yang kena ISK apa, dokter? Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, setuju. Jadi Mbak Rita, jadi ini tentang pertolongan pertama pada anak yang mengalami ISK. Nomor 1 adalah bahwa dia harus diberi minum banyak. Kalau misalnya dia mampu, artinya kalau misalnya dia tidak ada mual atau muntah ya. Jadi artinya minum banyak itu tujuannya supaya dia produksi urinnya banyak, jadi kandung kemihnya terus di wash out gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya dia demam, maka dia harus diberi obat penurun panas. Terus berikutnya adalah tentu langsung konsultasi ke dokter anak. Itu langkah ketiga berikutnya, segera. Karena pengobatannya tetap haruslah ada antibiotik. Jadi sebaiknya jangan ditunda lagi. Tapi kalau pertolongan pertama di rumah, ya itu dia. Beri minum, kemudian beri penurun panas, dan langsung dibawa ke dokter anak untuk mendapatkan antibiotik. Oke, itu yang harus dilakukan ya. Ini dari Juwita Ratnadewi, dokter, apakah pemakaian diapers pada anak menimbulkan resiko terjadinya ISK? Tadi sebenarnya sudah dijawab sama dokter, dan cara pencegahan ISK pada anak yang masih menggunakan diapers adalah dengan sering-sering ganti, paling tidak setiap 2 jam sekali. Jangan dimaksimalkan lah ya, walaupun mungkin kita tahu diapers zaman sekarang daya tampungnya tuh cukup lama ya, bisa sampai ada yang bilang sampai 10 kali buang air kecil, tapi jangan ya Moms ya. Tadi sudah diingatkan sama Dok Chai ya, jadi sebaiknya jangan. Oke, Dok, apakah ISK ini dari Anita Kimrel? Apakah ISK bisa terjadi sejak bayi baru lahir atau bisa juga karena keturunan? Dan apakah tergantung pada jenis kelamin bayi yang sering atau anak yang sering terkena ISK? Nah, ini gimana nih dokter? Pertanyaannya bagus sekali tentang apakah tergantung pada jenis kelamin. Jawabannya adalah jenis kelamin perempuan itu lebih sering, memang. Jadi kalau misalnya ada 100 anak perempuan, maka 8 diantaranya itu pernah mengalami ISK sekali dalam hidupnya sebelum umur 10 tahun. Sedangkan kalau anak laki-laki, dari 100 anak laki-laki yang mengalami ISK itu mungkin hanya 2. Jadi memang anak perempuan itu 8% angkanya, lebih tinggi. Kalau anak laki-laki cuma 2%. Alasannya kenapa? Karena kalau pada anak perempuan itu kan memang dia saluran kemihnya, yaitu uretranya dia memang lebih pendek. Tetapi faktor yang juga mempengaruhi secara dominan adalah masalah higiene. Karena kalau anak laki-laki itu kan dia alat kelaminnya itu dia lebih mudah untuk dibersihkan. Sedangkan kalau anak perempuan itu dia bentuknya, lipatannya gitu ya, jadi artinya labium-labiumnya itu dia lebih sulit untuk dibersihkan dengan optimum. Gitu. Jadi itulah penyebabnya kenapa anak perempuan itu dia lebih mudah mengalami ISK. Ditambah pula kalau misalnya dia adalah anak perempuan itu kadang-kadang kalau misalnya pup, kalau misalnya moms itu belum sadar bahwa dia pup, sehingga kemudian nanti anaknya sudah bergerak-gerak, lalu kemudian pup itu bergeser dari belakang ke depan. Jadi akibatnya bakteri dari tinja itu dia yang akan menyebabkan infeksi. Karena kemudian dia akan menyelip di antara labium dan itu nggak bisa dibersihkan dengan mudah gitu. Jadi itulah kenapa kalau anak perempuan itu jauh lebih sering dibandingkan dengan anak laki-laki. Begitu. Apalagi dengan pembersihan yang tadi dokter bilang ya, yang sering dilakukan dari atas, dari depan ke belakang, balik lagi ke depan lagi. Itu kan anak perempuan jadi resikonya juga jadi lebih tinggi ya dokter ya. Dokter, ya. Iya. Iya benar. Ini kayak side A, side B, side A, side B. Pertanyaan mengenai apakah bayi termasuk bayi baru lahir beresiko ya? Baru lahir bisa mengalami ISK? Jawabannya bisa. Bahkan beberapa kali saya sendiri dalam waktu 2 tahun terakhir ini
beberapa kali mendapati kasus anak dengan ISK pada usia kurang bulan. Betul, 1 bulan dia sudah mengalami ISK. Itu adalah karena masalah higiene itu tadi. Tapi kalau misalnya ada ISK ultrasonografi, karena lebih sering itu terjadi. Jadi itu umumnya bukan pada anak-anak yang normal. Bisa sih, tetapi Dokter Syayani. Yes, ya, kita lanjut lagi ya, hadir ya. Dok, ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari Marcella Septia. Dok, apakah sunat bisa menghilangkan atau hanya mengurangi resiko terkena ISK? Kalau bisa, kapan sebaiknya sunat dilakukan? Pertanyaan top banget. Laki-laki, apakah dia dapat mengurangi risiko infeksi saluran kemih? Jawabannya iya. Tapi harap dimengerti, bayi laki-laki secara natural memang mereka itu mengalami fimosis, yaitu kulit kulup dari penis itu memang dia sangat penisnya, sehingga dia sulit untuk ditarik ke belakang dan sehingga penisnya sulit untuk dibersihkan. Ini adalah suatu kondisi yang fisiologis normal atau wajar pada bayi laki-laki, fimosis ini. Tapi kemudian sunat ini kapan menjadi indikasi pada bayi laki-laki adalah kalau misalnya mereka mengalami fimosis dengan ISK berulang. Jadi kalau fimosis dengan ISK baru 1 kali, belum merupakan indikasi dilakukannya khitan lebih dini. Tetapi kalau misalnya ISK yang berulang kali kedua, maka itu sudah melakukan khitan. Karena sebetulnya fimosis atau kulit yang lekat pada ini sebetulnya dia nanti berangsur dia akan bisa menjadi lebih longgar pada saat anak usia 6 tahun naturalnya. Jadi memang secara alami kulit ini akan bayi dia yang rapat banget sebagai mengurangi risiko ISK. Jawaban saya iya. Tetapi apakah ini merupakan indikasi absolut bayi harus di khitan sejak dini? Jawabannya tidak, kecuali kalau fimosis ini menyebabkan ISK berulang. Terjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Jeng Ajeng. Dok, kalau ibunya kena ISK, apakah bayinya yang menyusui itu juga akan kena ISK? Baik. Pertanyaan yang baik. Mohon maaf, Mbak Enji, saya mau konfirmasi apakah suara saya masih putus-putus? Udah aman, dokter. Ya. Udah aman. Syukurlah. Baik. Jadi, apakah ibu menyusui? Kalau ibunya ISK, maka anaknya itu ISK juga? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Karena ISK tidak menular melalui ASI atau ibu menyusui. Jadi jawabannya tidak. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Elvira_Jessica. Anak saya nih dokter suka nahan pipis, terus jarak antara pipisnya bisa 3 jam lebih, apakah normal? Lalu jarak antara pipis yang wajar itu sebenarnya berapa sih dokter? Maksudnya jaraknya tuh setiap berapa jam sekali? Anak saya umurnya 3 tahun. Wah, ini lagi aktif-aktifnya nih. Biasanya kalau suka nggak mau minum, lalu akhirnya atau kalau suka nahan pipis yang seperti tadi dokter bilang ya. Ya, ini pertanyaan yang menarik ini. Karena memang anak-anak usia seperti ini, artinya 3 tahun itu, mereka memang pada umumnya paling challenging karena mereka sudah bisa mengekspresikan keinginannya ya, dan mereka cenderung lebih independen gitu ya. Jadi pada anak-anak ini sebetulnya berkemih tiap 3 jam itu adalah hal yang wajar. Jadi mereka bisa berkemih bisa sampai dengan tiap 4 sampai 6 jam itu bisa. Tetapi 6 jam itu maksimum. Tapi lagi-lagi ini tergantung kepada jumlah minum yang mereka konsumsi. Jadi idealnya kalau misalnya anaknya beratnya adalah 15 kilo. 1,3 umumnya dia akan berkemih itu agak terputus. Yap. Baik. Ini agak terputus ya. Tadi mohon maaf agak terputus tadi. Udah, tadi dari berat badan anak 15 kg idealnya tadi, nah itu terputus di situ tuh dokter.
Baik, makasih banyak Mbak Ya. Inci. Jadi ini kalau misalnya anak berat badannya udah 15 kilogram, maka idealnya dia minum air itu adalah minimum 1,3 liter per hari. Hmm. 1,3 liter per hari itu bisa berupa air putih, bisa berupa teh manis, bisa berupa sari buah, bisa berupa Susu. susu, Ya, ya, atau ya, ya. juga termasuk kuah-kuah. Ya, ya, ya. Termasuk juga kuah-kuah dari makanan. Ya, ya. Jadi misalnya kuah sop, kuah soto, bubur Bisa ayam, kuah ya. bakso itu termasuk. Jadi 1 liter. Nah, kalau Oke. 1,3 liter dia minum per hari, maka umumnya dia akan berkemih itu sekitar tiap 4 jam. Oke. Jadi setidaknya 6 kali sehari. Jadi artinya kalau misalnya dia 3 jam kok anak saya nggak pipis-pipis, Mm-mm. jawaban saya itu bisa terjadi. Karena bisa sampai dengan 4 jam. Tapi lagi-lagi tergantung pada jumlah minumnya. Tapi idealnya dia minumnya banyak. Kalau minum banyak maka sama dengan berkemihnya juga sering. Ya, ya. Begitu. Dan anak-anak ini kadang-kadang kalau bisa, kalau perlu, dia diingatkan. Dia diingatkan mungkin misalnya dalam tiap 4 jam mungkin diingatkan untuk ke kamar mandi dengan catatan dia memang minum Benar. ya. Tapi jadi bahkan di sekolah-sekolah yang baik itu sekarang mereka sudah perlu Ya, memfasilitasi untuk menyediakan air minum. Jadi misalnya dokter, dokter Cayani. Ya, sebentar. Dokter, sebentar ya. Kita, oke, sebentar. Ini sebentar mungkin agak sedikit terputus. Ya, ini masih ada banyak kalau pertanyaan yang masuk. Mungkin saya, nah dokter, nah aman udah. Ya, dokter, dokter suaranya hilang. Oke, putus lagi, iya. Sebentar. Atau saya invite ulang ya dokter ya. Saya invite ulang ya dok ya. Sebentar, saya akan invite. Kita akan lanjutkan lagi. Ini masih bisa tentunya obrolannya menarik sekali bersama dengan Dokter Cayani tentunya. Ini pertanyaan-pertanyaan moms juga masih akan dibahas hari ini. Ya, saya akan kembali meng-invite Dokter Cayani. Iya, dokter. Iya, ini dia. Baik, saya invite lagi. Sebentar. Ya, oke. Semoga jaringannya sudah lebih baik. Sebelum kita tutup obrolannya, masih ada pertanyaan yang akan saya bacakan. Ya. Ini bagus sekali, bahkan tadi ada moms yang bilang, di save ya ini, oh pasti kita akan save di IG story supaya moms nanti bisa kembali melihat. Dokter Cayani, Dok Cay udah aman? yes. Yes, oke. Ya, lanjut lagi dokter, sebelum saya satu pertanyaan lagi. Syukurlah Ya, aman. Aduh, ya, yes. Ya, saya mohon maaf sekali ya untuk poor connection ini ya. Ini tadi mm-mm. pertanyaan terakhir yang sebelumnya adalah untuk minum. Jadi biasanya Ya, mereka menyediakan dispenser atau misalnya anak disuruh menaruh botol minum dekat. betul. Kemudian umumnya gurunya itu akan mengingatkan supaya minum teratur. Misalnya tiap 2 jam nanti dia boleh meneguk air. Dan kemudian juga anak-anaknya diingatkan untuk ke kamar mandi secara berkala atau secara teratur gitu. Terus Oke. kemudian isu yang penting juga adalah masalah kebersihan toilet loh. Jadi Oh iya jadi dokter, bener. yes. Jadi ISK ini kemudian mulai banyak itu selain pada bayi karena masalah kesulitan pembersihan, juga pada anak-anak yang memasuki usia sekolah. Kenapa? Karena anak-anak itu, apalagi yang perempuan, jijik sama toilet umum. Jadi kadang-kadang kalau dia datang ke praktek, maka kemudian pertanyaan kita adalah di sekolah apakah minumnya cukup? Di sekolah apakah dia diperkenankan untuk ke kamar mandi sering? Terus di Ya, sekolah ya. apakah toiletnya itu bersih atau Bersih, memadai? Itu ya, yang ya, ya, penting. ya. Ya, Yes. ya. Jadi Oke. kadang-kadang itu anak-anak mengekspresikan bahwa dia geli sama toilet Iya sekolahnya sih, iya karena sih. Jadi kotor nahan gitu. pipis, nggak mau Jadi minum, iya, iya. betul, karena dia supaya Mm-mm. nggak kencing, supaya nggak ke toilet umum itu. Jadi caranya gimana? Maka pertama ya selain sekolahnya perlu dipersuasi supaya lebih mencermati atau memperhatikan kualitas kebersihan toiletnya, tapi juga anaknya mungkin bisa diajari untuk bersihkan toiletnya, setidaknya toilet sitternya. Oh ya betul, Jadi betul. toilet duduknya itu, toilet sitter atau dudukan toiletnya itu, kita perlu bersihkan dengan tisu toilet atau dengan toilet sanitizer. Semprot, 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 semprot dulu, kemudian dilap, di wipe, baru kemudian dia duduk di atasnya. Ya, Jadi itu ya, ya. penting. Lalu kemudian diingatkan juga kalau misalnya dia sudah selesai dengan penggunaan toilet umum, kemudian dia sudah pakai celananya lagi, kemudian
pakai tisu toilet untuk menekan tombol flush. Jadi usahakan jangan pegang dengan Nggak tangan pegang. sendiri. Betul. Oke. Terus Ya. ya, kemudian sesudah selesai pergi ke toilet, maka kemudian cuci tangan dengan Oke, betul sekali. Dok, satu pertanyaan terakhir, walaupun banyak sekali pertanyaannya, kayaknya mesti kita lanjutin lagi kapan-kapan. Tapi ini pertanyaannya karena ada beberapa pertanyaan senada yang adalah, oke, sebentar dokter ya. Ini tadi agak kegulung pertanyaannya. Dari Adina Safira. Terus gimana caranya menangani ISK yang tidak menunjukkan gejala tadi ya dok? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Dokter? Ya, dokter Syai? Yes. Ya, dok, apakah kedengeran? Oke, dok. yes, Oh, hadir, tapi saya, ya, oke, baik-baik. Sudah terdengar lagi suara dokter. Ya, silakan dokter. hadir. Oke, dok. Suaranya nggak Yes. kedengeran, dokter. Nah, udah, Ya, sekarang udah. kedengeran. Oke, Sekarang ya, kedengeran Mbak ya, Enji. Ya, ya. Hmm. ya. Ya, mohon maaf Saya Mbak ulang Enji, ya bisa pertanyaannya. diulang lagi? Oke, pertanyaannya Saya agak adalah kepotong tadi bagaimana mendengarnya. cara menangani ISK yang tidak menunjukkan gejala tadi, Oke, dokter? Katanya gitu. ISK yang ya, tidak ya. bergejala, bagaimana Paham penanganannya? Mbak Apa yang Enji harus dilakukan pertanyaannya. oleh orang tua? Hmm? Yes. Hmm. Hmm. Oke, kita tidak bisa mendengar suara Kalau misalnya dokter. moms curiga bahwa Dokter, ini mengalami, ya, dok. yes, Ya, nah, sudah aman, sudah aman. yes, hadir. Oke, Ya, baik. Mbak Enji, jadi untuk kalau misalnya tidak bergejala, jadi kalau misalnya moms mm-mm. Berat badannya turun, ya kan? akan melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya urin lengkap atau urinalisis ini menunjukkan ada tanda infeksi saluran kemih, yaitu ada bakterinya, ada leukositnya, atau ada nitrit dan leukosit esterase, maka kemudian itu kita perlu memulai terapi antibiotik. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi, moms harus bisa jeli melihat tanda-tanda yang mungkin tadi tidak terlihat seperti berat badan yang turun atau tidak bertambah. Itu juga bisa merupakan ISK tanpa gejala. Tidak ada salahnya kita mengkonsultasikan kepada dokter spesialis anak kita, spesialis anaknya dokter dari para moms untuk bisa mengetahui apakah penyebabnya salah satunya berat badan tidak naik ini karena ISK ya dokter ya. Benar. Oh Baik. ya, Mbak Inji, saya mohon maaf sekali ya kalau ini suaranya hilang-hilang. Gak apa-apa, ya. gak apa-apa. Aduh, koneksi Gak Mbak apa-apa, Inji gak apa-apa. sungguh menggemaskan Tiba-tiba hati iya. ya. Sekarang tuh tantangan kita emang tantangannya emang sinyal jaringan yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali informasi dari Dokter Chayani. Luar biasa banget. Ini kita jadi semakin tahu tentang ISK. Mungkin kita merasanya bahwa ya penyakitnya anyang-anyangan kalau orang Indonesia bilangnya. Tapi ternyata kalau dibiarkan itu bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Dokter Chay, terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama moms di sini di live Instagram Mother and Baby. Kayaknya kapan-kapan Dokter Chay bikin artikel seru juga nih ya tentang ISK ya. Karena banyak sekali yang harus moms ketahui. Iya. Dan juga tadi banyak moms yang bilang di save ya, di save. Iya, kita akan save di IGTV Mother and Baby supaya nanti moms bisa lihat lagi penjelasan Dokter Chayani tentang ISK. Terima kasih banyak atas waktunya Dokter Chayani. Sampai ketemu lagi ya Dok Chaya. Terima kasih banyak Mbak Enji. Bye-bye. Bye. Sampai ketemu lagi. Ya, dan terima kasih juga untuk mom semuanya yang sudah bergabung menyaksikan live Instagram hari ini. Kita sudah membahas tentang ISK dan besok ini tidak kalah menarik. Kita besok kita nggak ngobrol sama dokter, tapi besok kita akan membahas satu pembahasan mengenai bagaimana atau apa yang harus dilakukan di saat kehilangan pendapatan di masa pandemi. Besok kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ligwina Hananto. Jadi jangan lupa ya moms bergabung lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya moms sudah menyaksikan
live Instagram Mother and Baby Indonesia. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.